fi mabda'i amrin wa muntaha adada ma wasi'a ilmullah. Amma ba'd, wa nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalatan al khair ibtigha'a wajhillahi wa thawabihi wa qurbihi. Ya Fattahu ya Karim ya Fattahu ya Karim iftah alaina fatan qariba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah, sanasra'u fi qiraati kitabi adabin min kutubil adab. Ya, kita mulai dengan majelis apa nih? Majelis Bahjatul Wasail dengan membaca syai'an min kutubil adab. Nah, kenapa kita mulai dengan kutubul adab? Apalagi buku Tadhkiratus Sami'. Karena kalau kita cuma baca fikih saja atau baca akidah saja, bukan baca fikih sirf atau baca akidah sirf, itu yuqasil qulub. Nah, jadi bawaannya halal haram, paham fikih terus kan. Terus kalau di akidah jidal debat gitu kan. Jadi perlu yang namanya apa? Yang melembutkan hati itu kan. Yaitu apa? Kutubul adab. Makanya para masyayikh apalagi ulama hadis ya kan. Itu biasanya kalau awal majelis itu biasanya mereka meriwayatkan hadis al-musalsal bil apa? Bil awaliyah. Ada yang tahu hadisnya? Hadisnya? Ya. Nah, nah itu dia. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat siapa? Abdullah ibnu Amrin. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum atau yarhamukum man fis sama. Nah, itu sebagai isyarat bahwasanya thalabatul ilmi itu harus apa? Harus lembut. Nah, jadi kalau menghukumin diri sendiri ibadahnya itu baru pakai fikih. Cara berpikirnya itu baru pakai akidah. Tapi kalau mau menghukumin orang itu pakai ilmu tasawuf ya, kayak kutubul adab. Bahkan ada Syekhul Hadis namanya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Hayy Al-Kattani. Tahu ya? Al-Kattani dari ulama dari Maghrib. Itu apa? Beliau berkata, "Wa hadzal hadits yu'allimuhu kullu ustadzin lit-talibi fi awwali liqa'in bihi hatta yaghrisa fi nafsihi rahmata binnas." Gitu. Maka kita mulai dengan kutub apa? Kutubul adab. Bahkan bukan makna adab. Jadi kata ada namanya kalau di hadis al-adab, hadisul adab itu hadis-hadis yang boleh pakai hadis dhaif kan ya. Terus apakah berarti adab itu artinya tarafun fil hayah atau al-aula al-amalu bihi atau memang harus dilakukan? Kata Syekh Abdul Fattah Bughdah di kitab beliau Latif ya. Ini boleh ngasih wajibah nggak? Balasa nggak usah wajibah, nasihat aja ya. Ansa hukum antaqra'u kitab min adabil Islam. Itu Latif. Ini anak bawaan. Cuma segini. Baca ya. Minggu depan udah selesai ya. Ini antum bolak-balik asyir itu daripada buka WA, buka status orang nggak jelas, stalking, ya, mending selesai ini ya. Nah, ini adabul Islam. Min adabil Islam, bagaimana menjadi orang muslim yang baik. Nah, kata beliau bukan makna adab itu dia tarafun minal hayah atar al aula amaluhu au yukhayyarul insan baina amali wa tarkihi. Nah, tapi apa? Kata beliau qalilun minal adab khairun. Beliau menukil dari kalamnya Imam Al-Qarafi, qalilun minal adab khairun min katsirin minal amal. Nah, katsirun minal adab ma'a qalilil amal khairun min qillatil adab ma'a katsiril amal. Gitu ya. Seperti itu ya. Bahkan ilmu itu tidak lain dan tidak bukan samarohnya apa? Samarohnya apa? Ya adab, ya kan. Itu biar orang itu beradab. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kita pakai buku ini? Tentunya di sini Bistisyaratil Habib ya. Dari guru saya disuruh sekalian baca buku Tadhkiratus Sami karena ini juga buku
mumpung kita masih awal di Mesir ya, buku ini nggak nggak umum adab. Karena kan ada min adabil Islam ya umum ya. Amalin dulu yang di sini ya. Nah, di sini itu lebih kerucut lagi untuk adabu tolabatil ilmi. Ya, bismillah. Kita mulai. Qad sami lil Imam Ibni Jama'ah. Beliau qadil qudat, pernah menjadi qadhi di Mesir ya. Beliau pernah jadi qadhi di Syam, di Damaskus, pernah di Palestina, pernah sampai di akhir-akhirnya beliau menjadi qadhi di Mesir. Bahkan di kubur juga beliau wafat di Mesir, di Korofah. Tahu Korofah? Sudah pernah kalian ini? Belum pernah ini ziarah? Ini Korofah itu dekat Imam Suyuti, dekat Imam Syafi'i ya, itu. Situ kuburannya Imam Ibnu Jam'ah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi taufiqi Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Qala syekhul imamul alimul qudwatul allamatu qadil kudah hakimul hukam syekhu masyayikhil islami nasirul haqqi al alamus sunnati badruddini barakatul muslimina Abu Abdillahi Muhammad ibnu Syekhil Imamil Arifiz Zahidil Qudwati Burhanuddin Abi Ishaq Ibrahim ibnu Sa'dillahi ibnu Jama'atul Kinani Yusafi'i adamallahu ayyamahu wa a'ada min barakatihi. Alhamdulillahil barrir rahimil wasi'il alim. Nah, ini baru mulai perkataan beliau. Jadi kalau antum baca buku Turas, ada kan ini karya siapa? Buku ini. Karya siapa? Tadi kan Ibnu Jama'ah kan? Imam Ibnu Jama'ah. Nah, mungkin nggak beliau ngomong qala syaikhul masyayikh. Nah, beliau ngomong diri sendiri gitu. Qadil qudat. Wah. Nah, jadi ini yang nulis siapa? An-Nasikh. Yang nulis itu siapa? Yang nulis Nasikh. Jadi kalam beliau itu baru mulai di sini. Alhamdulillah. Rahim. Alhamdulillahil barrir rahim al wasi'il alim dzil fadlil adim wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim al munazzali alaihi fi dzikril hakim wa inna la'ala hulkin adim wa ala Innaka. alihi wa ashabihil kirami jiwarihi fi darin na'im amma ba fa inna min ahammi ma yubadiru bihil labib syarha syababihi wayat ibu nafsahu fi tahsilihi Wayut wayut ibu. wayut ibu nafsahu fi tahsilihi waqti sabihi husnal adabil ladhi syahida syar'u wal aqlu fi fadlihi wattafaqatil ara'u wal alsinatu ala syukri ahlihi wa Kalian inna. nggak perlu ini kan, nggak perlu diterjemah ya. Karena kenapa kita memakai buku ini juga karena bahasanya itu sahlah ya. Kata beliau di awal, fa inna min ahami ma yubadiru bihil labib. Labib itu siapa? Hah? Al-labib ya, thalibul ilmi ya. Syarh syababihi. Ketika thalib itu masih muda. Nah, kita alhamdulillah masih pada muda ya. Wa ibu nafsahu, dan membiasakan dirinya dalam apa? Tahsilul ilmi, waqtisabil ilmi. Itu apa yang harus dia biasakan? Kata beliau sini apa? Husnal adabi. Ini maf'ulun bihnya di sini. Jadi panjang nih, fa inna min ahami kata kata kata. Berarti ini bacanya husna apa husnu? Kenapa? Bukan maf'ul. Apa? Ismu inna, fa inna. Nah, fa inna kata 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 husnal adabi. Nah, fa inna husnal adabi min ahamnya. Begitu takdirnya. Tim. Wa inna ahaqqan nasi fi hadhil khoslatil jamilati wa aulahum bihiyazati hadhil martabatil jalilati ahlul ilmi alladhina hallu bihi dirwatal majdi wasana'i wa akhrazu bihi qasobati sabqi ila wirathatil anbiya'i li'ilmihim bimakarimi akhlaqin nabi
wa adabihi wa husni siratil a'immatil athari min ahli baitihi wa ashabihi wa bima kana alaihi a'immatu ulama'i salafi waqtada bihadyihim fihi masyayikhul akhlaq masyayikhul khalafi. Nah, di sini kata beliau, siapa Al-Labib yang, berarti Al-Labib sini masih orang muda ya. Al-Labib yang paling berhak untuk membiasakan husnul adab di sini siapa? Kata beliau, ahlul ilmi. Nah, kenapa ahlul ilmi? Karena ilmu itu apa? Di sini kata beliau apa? Wirathatul anbiya. Karena ahlul ilmi itu orang yang paling dekat sama wirathatul anbiya. Sebagaimana ada hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah datang ke pasar. Loh kok kalian malah sibuk dengan jual beli loh? Itu loh di masjid lagi bagi-bagi warisan. Nah, bagi-bagi apa? Warisan Nabi. Mereka pada pergi orang-orang pasar ke masjid. Di sana orang baca Quran, di sana orang talakul hadis. Pulang lagi mereka. Mana dikiranya wirasa, dikira warisan itu cuma harta. Loh, wahai Abu Hurairah, mana warisannya itu mana? Loh kok kalian apa bahasanya, jangan sangka melek ya. Kok kalian kok malah gitu sih? Itu loh yang wirasatul nabi itu ya ilmu tersebut. Nah, itu kan. Kenapa ahlul ilmi itu paling berhak dalam, bukan paling berhak, harus ya, harus membiasakan husnul adab. Nah, kata beliau li ilmihim bi makarimi akhlaqin nabi. Karena dia tahu. Taunya dari mana ahlul ilmi? Karena banyak bacaan. Nah, gimana banyak bacaan? Ya beli buku. Nah, itu kan. Jangan malas-malas beli buku ya. Banyak bacaan. Kalian pernah ngelihat tukang bengkel nggak punya kunci, kunci Inggris dan kunci sebagainya itu? Pernah nggak ngelihat? Pasti lengkap kan? Nah, itu pekerjaan tukang bengkel. Pernah lihat dokter nggak punya apa itu namanya? Apa namanya? Stetoskop. Nah, itulah. Nah, nggak punya itu. Pernah nggak? Nah, pasti pada punya kan, perlengkapannya tuh lengkap gitu kan. Bahkan mereka bangga ketika kuliah pakai baju putih. Nah, Thalibul ilmi harusnya bangga punya buku bawa di jalan itu. Bawa pena, bawa buku tulis itu harus bangga karena itu alat dia. Nah, kok bisa Thalibul ilmi punyanya cuma jalan cuma bawa HP piye gitu kan. Nah, dia diketahuin bahkan di sini ya, Pak. Di sini kata beliau, Syekh Abdul Fattah Bughoudah, seorang muslim itu seharusnya diketahuin dia itu orang muslim dari min ruwa'i madharihi, apa bahasa Indonesia? Perangainya. Nah, dari perangainya, dari bentuknya itu kelihatan ini orang muslim, rapi gitu kan. Apalagi thalibul ilmi, bukan apa amburadul gitu kan. Ya seperti itu ya. Lanjut. Tim. Qala qala Ibnu Sirin kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Wa qala al-Hasanu in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi sanataini thumma sanataini. Wa qala Sufyan bin Uyainah inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbaru wa alaihi Tu'radul. tu'radul asya'u ala khuluqihi wa siratihi wa hadyihi fama wafaqaha fahuwal haqqu wa ma khalafaha fahuwal batilu. Nah, di sini Mizanul Akbar apa? Yang menjadi apa bahasanya? Selebriti. Seorang muslim. Apa ya? Nah, harusnya yang menjadi kudwah. Kudwahnya seorang muslim itu siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bukannya artis Korea, bukannya siapa pemain bola, bukannya, nah, tapi siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi malam di muhadharahnya siapa? Al Habib Abdullah Baharun itu berkata apa? Masdarul haqqi itu apa? Siapa masdarul haqqi? Huwa Allah. Nah, Allahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Nah, Allah Ta'ala yaqul qul ati'ullaha wa ati'ur wa rasulah apa? La'alakum turhamun. La'alakum tuflihun. Nah, itu kan.
Apa Ali Imran paling bawah itu? Qul atiullaha wa rasulah la'allakum tuflihun atau la'allakum turhamun. Bukan. La'allakum turhamun. Nah, di situ. Nah, kita disuruh sama Allah, kan Allah tadi masdarul haq. Kemudian Allah menyuruh apa? Mentaati Rasulullah. Nah, berarti kita mentaati dan mutabaah itu la tatimu illa bitamamil mahabbah. Nah, kita bisa ngikutin. Kalau gimana kita mau ngikutin orang kalau kita nggak sayang gitu kan? Nah, gimana kita mau ngikutin, mau niru kalau kita nggak apa? Nggak sayang. Wa asbabul mahabbah. Nah, apa penyebab orang itu cinta? Itu siapapun itu pasti tiga. Yang pertama itu al-kamal, adanya kesempurnaan. Wa akmalul khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua al-jamal, keindahan, ya kan? Keindahan kan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajmalul khalqi. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah al-ihsan. Orang yang berbuat baik pada kamu. Pernah nggak kamu misalnya orang ngasih beasiswa, terus kamu marah-marahin, mungkin nggak? Kamu mustahil kan? Nah, orang yang ngutangin kamu lah, mungkin kamu marahin. Oh, pasti sopan dan sebagainya gitu kan. Nah, itu ada apa? Al-ihsan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Muhsinun. Kenapa? Beliau itu dengan wujud kita saja itu beliau itu sudah suka. Kata beliau apa? Tazawwaju wa takatsaru fa inni ubahidukumul umam. Jadi wujud kita aja. Jadi ihtarim nafsaka lah. Nah, kita harus nahtarim nafsana karena wujud kita itu dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu sini apa? Tu'radul asya'u ala khuluqi. Jadi bahkan di setiap hari Kamis itu setiap manusia, setiap orang muslim itu pasti pekerjaannya di takdim apa bahasanya? Diperlihatkan ke Rasulullah, ya kan ya? Apabila Rasulullah melihat kebaikan, kayak kita nih sekarang duduk bersama untuk majelis ilmu. Rasulullah hamid tuh kata Rasulullah. "Ah, aku bersyukur pada Allah. Wa idza fa'ala syai'an sayyi'an, melakukan maksiat sebagainya. Rasulullah apa? Bertaubat apa? Rasulullah doakan. Nah, Rasulullah doakan semoga dia bertaubat. Jadi sampai saat ini pun kita nggak la nanqati'u an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita harus apa di sini? Tu'radul asya' ala khuluqi. Nah, apakah kita sudah mengikuti akhlak Rasulullah? Kan. Akhlak Rasulullah seperti apa? Kata Sada Aisyah. Karena apa? Karena khuluquhu Al-Qur'an. Tim. Wa qala Habibu bin Syahidi li ibnihi ya bunayya ashabil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim fa inna dzalika ahabbu ilayya min kathirin minal hadithi wa Maksud qala maksud ba'du dari hadis di sini ar-riwayah, riwayatul hadis dunal amal bima fihi. Nah, jadi dia belajar saja gitu. wa qala ba'duhum li ibnihi ya bunayya la an tata'allama baban minal adabi ahabbu ilayya min an tata'allama sab'ina baban min abwabil ilmi. Ai apa? Ai bidunil amal. Cuma belajar ilmu tapi dunal amal, dunal adab. Tim. Wa qala Makhlad binul Husaini li ibnil Mubaraki nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal hadithi. Wa qila li Syafi'i kaifa syahwatuka lil adabi faqala asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu wa tawaddu a'dai anna laha asma'an fat fatan ama bihi qila Fatana'am. fatana ama bihi qila wa kaifa talabuka lahu qala talabul mar'atil mudillati waladaha wa laisa laha ghairuhu. Nah, ini Imam Syafi'i dikatakan, bagaimana antum wahai imam itu ketika mendengar adab? Kalian apa mendengar adab? Kata beliau apa? Al adab sini maksudnya al ilmu ma'al amal ya. Al ilmu ma'al amal bihi. Nah, kata beliau, saya mendengar mendengar adab, yaitu adabu thalabul ilmi atau sebagainya. Asma'u bil harfi. Satu aja, satu hikmah dari adab aja kata beliau. Mimma lam asma'hu yang belum pernah saya dengar.
fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an fatana'am. Maunya seluruh tubuh saya ini menjadi telinga gitu. Supaya menikmati apa? Hikmah dari adab tersebut gitu. Wa kaifa talabuka lahu? Bagaimana Anda mengamalkan atau mencari adab tersebut? Kata beliau seperti seorang ibu yang mencari anaknya yang hilang dan dia cuma punya satu anak tersebut. Nah, gimana tuh, Tim? Walamma balagot bilang walamma balagot rutbatul adabi hadhil maziyata wa kanat madariku mufaddalatihi khafiyatan da'ani ma ra'aituhu min ihtiyaji talabati ilaihi wa usri takrari wa tawaqqufihim alaihi imma li hayatin fayamna'uhumul hudura. Nah, ini mulai ke paragraf ini beliau mulai ghayatu ta'lifil kitab atau penyebab beliau kenapa nulis buku ini gitu kan. Nah, kata beliau da'ani ma ra'aitu min ihtiyaji talabah. Karena para thalabul ilmu butuh. Zaman beliau aja beliau kapan meninggal? Tahun kapan? 733 ya. Nah, di zaman itu aja katanya kata beliau talabul ilmi kurang adab. Nah, maka butuh ya. Lihtiyaji talabati ilaihi wa usri takrori tawaqufihim alaihi imma lihayaina. Kenapa mereka nggak bisa untuk bermurojaah lagi gitu? Karena dahulu al-adab itu yu'khadhu min apa? Minal ulama mubasyaratan. Jadi mau beradab seperti ulama itu harus datang ke majelis ilmu. Mau mencari ilmu ya harus datang ke majelis ilmu gitu. Yutalaqqa kata Ustaz Denny tadi kan apa? Yutalaqqu min afwahir rijal. Nah, yutalaqqa minhu al-ilma wal adab. Enggak cuma ilmu saja. Nah, makanya beliau nulis biar bisa buat murojaah. Kalau ada yang kiranya salah bisa dibaca lagi ya, gitu kan. Lihayain fayamna'uhumul hudur. Nah, mungkin gara-gara mereka malu datang ke majelis ilmu, mungkin sudah mansibahnya tinggi, sudah diangkat menjadi wazir atau apa gitu kan. Malu lah kalau datang ke majelis ilmu lagi kan. Apalagi yang ngajar masih muda, masih bocah gitu kan. Auli jafa'in fayurithumun nufur atau gara-gara jafa. Apa jafa? Ya mungkin tolibnya itu kurang ikhlas atau gurunya yang kurang komunikatif, kurang apa? Kurang ibarahnya kurang jelas. Nah, seperti itu ya. Ila jamnya hadal mukhtasar. Tim. Auli jafa in fayurithuhumun nufura ila jam'i hadal mukhtasari mudzakirin lil alimi Mudzakiron mudzakiran lil almi ma ju'ila ilaihi wa nubbihan lit wa talibi munabbihan. wa munabbihan lit talibi ala ma yata'ayyanu alaihi wa ma yastarikani fihi minal adabi wa ma yanbaghi sulukuhu fi musahabatil kutubi. Nah, beliau apa? Yang harus dilakukan ketika musahabatil kutub. Nah, khairu jalisin fi zaman. Nah, hafal semua. Nah, berarti kalau kamu membiarkan kitab itu sampai berdebu, nah itu berarti sudah inqata'at suhbah. Nah, berarti udah nggak berteman kalian ya gitu kan. Tim. Thumma adabu man sakanal madarisa muntahiyan aw taliban li'annaha masakinu talabatil ilmi fi hadhil azminati ghaliban. Wa jama'tu dzalika mimma ittafaqa fil masmu'ati Nah, aw ini paragraf ini menjelaskan apa? Masodir beliau dalam mengumpulkan hadhil adab. Adabnya dari mana beliau nulis itu? Masdarnya. Tim. wa jama'tu dzalika mimma ittafaqa fil masmu'ati aw sami'tuhu minal masyayikh sadati aw marartu bihi fil mutala'ati aw istafattuhu fil mudzakarati wa dzakartuhu adillati Mahdufa. mahdufal asanidi wal adillati kaila yatula ala mutali'ihi aw yamallahu Au yumillahu. aw Nah, di yumillahu. sini beliau bisa nulis buku ini. Buku ini kenapa kita pilih juga? Karena buku ini umdah fi babiha ya. Umdah fi babiha. Bahkan semua
yang menulis tentang adab setelahnya itu rata-rata menukil dari beliau. Nah, dari mana beliau dapat masdar adab ini? Dari Masmu'at. Nah, ini beliau juga gimana istifadah dari keseharian ya. Keseharian talibul ilmi beliau tuh ngapain? Masmu'at, oke, mendengar hadis gitu kan. Sami'tuhu minal masyayikh. Nah, datang ke majelis ilmu. Gimana mau dengar masyayikh kalau nggak datang? Masa mau selimutan gitu kan di kamar. Zaman itu nggak ada HP. Wa martu bil fil mutalaat. Nah, baca ya nggak sekedar baca, baca kalau ada faedah ditulis, dikumpulkan. Nah, gitu ya. Jadi nggak dibaca sekali. Kita tuh tadi apa? Mahufidho, kata beliau tadi apa? Mahufidho far wa ma kutiba qor. Nah, kan. Kalau cuma dihafal, dibaca, set, ditaruh, baca, taruh. Faedahnya nggak terkumpul, ya kan? Jadi kalau ada faedah dikumpulkan. Bahkan Mas Syahih mengajarkan kalau mau ngumpulin faedah, imma fi kunas, apa kunas? Apa buku tulis. Kalau sekarang kan pakai laptop ya, pakai komputer. Atau ditaruh dulu di depan fawaidnya, di depan buku. Taruh faedah halaman berapa, faedah tentang apa, nah gitu. Seperti itu ya. Sama mudzakarah. Nah, jadi nggak cuma mendengar saja, nggak cuma belajar datang ke majelis ilmu, tapi pulang itu apa yang dibaca dengan guru itu diulangi di mudzakarah bareng teman-teman. Nah, untuk menambah maklumat dengan tadi apa? Dengan mutolaat. Wa qaddamtu ala dzalika babun mukhtasaron fi fadlil ilmi wal ulama'i ala Waqad wajhi. jama'tu enggak ada. Oh, waqad jama'tu fihi bihamdillahi ta'ala min tafariki adabi hadhil abwabi ma lam arahu majmu'an fi kitabin wa qaddamtu ala dhalika baban mukhtasaran fi fadlil ilmi wal ulama'i ala wajhi tabarruki wal iktidai wa qad rattabtuhu ala khamsati abwabin tuhitu bi maqsudil kitabi. Al-babul awwalu fi fadlil ilmi wa ahlihi wa syarafil alimi wa nublihi. Nah, ini kenapa beliau mulai dengan fadilah ilmu, dengan apa? Syarafu al-alim. Nah, karena insan itu jubila ala hubbil maslahah. Karena insan itu jubila ala hubbi manfaah. Nah, apa manfaatnya saya punya ilmu? Apa manfaatnya punya ilmu? Nah, itu maka beliau mulai dengan fadilah al-ilmu sama syarafu al-alim. Tim. Al-babu tsani fi adabil alimi fi nafsihi wa ma'a talabatihi wa darsihi. Al-babu tsalitsu fi adabil muta'allimi fi nafsihi wa ma'a syaikhihi wa rufqatihi wa darsihi. Al-babu rabi'u fi musahabatil kutubi wa ma yata'allaqu biha minal adabi. Al-babul khamisu fi adabi suknal madarisi wa ma yata'allaqu bihi minan nafaisi. Waqad samaituhu tadhkiratas sami'i wal mutakallimi fi adabil alimi wal muta'allimi. Wallahu ta'ala yuwaffiquna lil ilmi wal amali wa Amin. yuballighuna min ridwanihi nihayatal amali. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mubarakan fi. Nah, cukup ya. Kita mulai ke Bahjatul Wasail. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah fi mabda'i amri wa muntaha adada ma wasi'ahu ilmullah thumma ma ba'd. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء وجه الله وثوابه وقربه. يا فتاح يا كريم يا فتاح يا كريم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah pada awal majelis kita hari Selasa ya, kita bisa bersama-sama membaca kitab Bahjatul Wasail Bisyarhi Al-Masail. Nah, dalam membaca buku Turat itu sebaiknya kita tahu dulu apa makna dari kitab tersebut.
nama kitab kan. Bahjatul Wasail apa bahjah? Senang ya, kesenangan ya. Jadi kalian kalau belajar ini harus senang. Kenapa? Karena ini adalah wasilah ilal jannah. Nah, nanti beliau bakalan yuridu ahaditha fi apa? Fi fardi thalabil ilmi. Di situ ada thalibul ilmi itu faridah. Nah, apa thalabul ilmu yang faridah? Nanti kita jelaskan. Bukunya apa? Syarhu. Nah, kenapa kok al-masail? Apa Bahjatul Wasail bi syarhil masail? Kenapa enggak Bahjatul Wasilah bi syarhil wasilah? Jadi kita kalau baca sesuatu harus bertanya-tanya gitu ya. Nah, enggak apa kayak anak kecil gitu bertanya-tanya. Kan kata ya tuh kalau mau jadi seorang filsuf harus seperti anak kecil gitu kan, bertanya-tanya gitu. Nah, sama kita baca buku terus juga harus bertanya-tanya. Kenapa? Kok Bahjatul Wasail? Wallahu alam mungkin karena beliau Sohibul Matan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu di matannya berkata apa? Setelah beliau amma ba'du fahadhihi masailu. Nah, fahadhihi masailu. Sama kayak warokot. Fahadhihi warokotun. Jadi mungkin beliau nggak ngasih nama atau seperti apa gitu. Nah, bisyarhil masail. Syarhur risalah al-jami'ah. Nah, ar-risalah al-jami'ah. Kenapa nggak kitab? Kenapa beliau ngasih nama unwan bukunya Sohibul Matni ar-risalah? Nah, karena risalah itu mukhtasarah, karena di dalamnya apa? Mukhtasarah. Nah, biasanya risalah itu buat satu fan. Nah, itu biasanya risalah itu buat satu fan. Kalau buat beberapa fan itu biasanya namanya mukhtasar. Nah, ini dinamain risalah. Tapi ar-risalah al-jami'ah. Nah, beliau sifatin al-jami'ah karena di sini nggak cuma satu fan. Mengumpulkan apa? Al-jami'ah baina usuluddin wal fiqhi wat tasawuf. Nah, ini adalah arkanuddin. Jadi buku ini mengumpulkan apa? Arkanuddin yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Umar bin Khattab dalam hadis apa? Hadis Jibril ya. Kan? Hafal semua? Hadis Jibril yang panjang itu. Hafal nggak? Nah, kama fi hadisi Ummi Sunnah. Nah, hadis Jibril atau disebut hadis Ummu Sunnah. Itu hadis kedua di Arba'in Nawawiyah ya. Punya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Kita juga harus kenal siapa penulisnya. Ma'ruf lah. Semua tahu ya Syekh Muhammad Nawawi ini siapa? Gurunya Kiai Kiai siapa? Kiai Ahmad Dahlan. Gurunya Kiai Hashim Asy'ari. Nah, ini guru dari guru-guru kita gitu kan. Beliau itu guru meninggal tahun 1000. Ini di sini lahir 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Sampai wafat beliau 1316 Hijriah, 1316. Itu kalau di Masehiin 1897. Jadi sebelum tahun 1900 ya. Zaman-zaman apa? Zaman-zaman apa di Indonesia? Penjajahan. Nah, beliau wafat di mana? Di Mekah. Jadi beliau belajar paling pertama beliau mulai dengan bapak. Nah, dari bapak, terus di ulama sekitarnya, 3 tahun bersama bapak, 3 tahun ulama sekitarnya, udah lulus. Karena beliau hirs dalam thalabul ilmi. Nah, jadi beliau merasa masih kurang. Akhirnya beliau meneruskan pembelajarnya ke Mekah. Di Mekah, di Madinah, sampai berapa tahun belajar di sana? Tahu? Sampai 30 tahun belajar. Baru beliau itu mulai mengajar. Jadi udah 30 tahun belajar di Mekah, di Indonesia udah alim ya. Beliau di Indonesia umur 13 tahun, itu bapak beliau sudah wafat. Beliau sudah menggantikan bapak jadi mudir ma'had. Umur berapa tadi? 13 tahun. Nah, kemudian beliau ke Mekah haji, menetap di sana untuk belajar 30 tahun baru mengajar di Masjidil Haram. Dan beliau juga di Mekah, wafat di Mekah di samping Sayyidah Khadijah ya. Atau di mana? Di Ma'la ya. Penting di Jannatul Ma'la. Nah, dan beliau itu juga salah satu beliau itu keturunan dari Sunan Gunung Jati. Jadi anak ke-12. Berarti beliau juga apa? Ashraf, ya kan?
Berarti beliau juga minasadah al-ashraf. Sebagaimana Sahibul Matan itu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Ba'alawi. Beliau juga apa? Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Asy-Syarif Al-Husaini, nah, gitu ya. Dan beliau itu lahir di ambang kehancuran Kesultanan Banten, ya, di ambang kehancuran Kesultanan Banten. Berarti dari sini kita bisa ngambil faedah, ngambil natijah, ngambil faedah bahwasanya kehancuran yang ada di sekeliling kita. Jadi mau kezoliman apa yang ada di negara apa negara Konoha atau sebagainya ya, itu nggak bisa menghalangi kita untuk apa untuk tolabul ilmi. Nah, tolabul ilmi itu kuncinya bukan beasiswa, bukan negara memberikan apa fasilitas dan sebagainya, tapi apa kuncinya dari diri kita sendiri. Asidku fi tolab. Nah, asidku la yudha'u sidku fi syai'in illa kaddah. Nah, asidku apa tuh? Apa sid? Jujur dalam bersungguh-sungguh dalam thalabul ilmi. Itu ya. Kalau untuk mau lanjut tentang apa kehidupan beliau bisa baca di buku 99 Kiai Karismatik Indonesia karya Kiai Haji Aziz Masyhuri, meninggal tahun 2018 atau 2017. Nah, kemudian kita mulai ke Sahibul Matan. Terjemah siapa? Al Habib Ahmad bin siapa tadi? Ahmad bin Zain Al Habsyi bin Alawi Al Habsyi. Nah, beliau ini siapa? Beliau lahir 1069 Hijriah, meninggal 1144. Berarti berapa ratus tahun sebelum Syekh Nawawi? Syekh Nawawi tadi 1314 ya. Beliau 1114 berarti sekitar 200 tahun. Beliau adalah murid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, itu kutbu zamanihi. Nah, beliau mulazamah kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berapa tahun? Nah, bisa dibaca itu. Taraddada alaihi muddata arba'ina sanah. Berapa tahun mulazamah? 40 tahun. Sebagaimana yang sering kita hafal, mahfuzat punyanya Imam dua ini apa? Akhi lantana lal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Apa? Zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun atau wa bulughatun wa suhbatul ustadi wa tulu zamani. Nah, beliau mengamalkan itu semua. Zaka itu imma wahbi imma apa? Imma kasbi. Wahbi kita semua di sini sudah lulus Mesir itu ya insya Allah standar semua ya Wahbi. Nah, tinggal kasbinya. Kasbinya gimana? Dengan belajar. Nah, dituntut dengan berani capek gitu kan. Kemudian al-hirsu. Nah, al-hirsu. Tadi kayak Syekh Nawawi, begitu juga Sahibul Matan. Nah, begitu juga Sahibul Matan. Al-hirs. Beliau 40 tahun, Bang. 40 tahun. Jadi beliau sabar dalam menuntut ilmu majalisul ulama. Makanya kata ulama apa? Man qara'al baba walajja walaj. Nah, orang yang bersungguh-sungguh itu kayak orang yang mengetuk pintu. Jadi ini pintu nih, ini pintu ilmu. Dia mengetuk benar-benar. Nah, kalau udah mengetuk benar-benar dia bakalan apa? Walaj, bakalan disilakan masuk. Nah, hirsun wajtihadun. Apa itu al-ijtihad? Badzul majhud fi tahsilil maqsud. Meng, mengerahkan semua semua usaha ya, semua usaha majhud. Al juhdu itu artinya apa? Al juhdu. Al juhdu artinya at-tokoh. Kalau al jahdu itu artinya al masyaqqah. Nah, jadi beda harokat, beda makna. Itu bahasa Arab. Maka jangan salah baca itu ya. Al juhdu itu artinya apa tadi? Tokoh. Kalau al jahdu artinya al masyaqqah. Nah, orang kalau udah usaha, udah melewatin rintangan dan bahaya, itu dia bakalan apa tadi?
sampai gitu kan. Nah, ijtihadun wa, makanya ulama, salah satu ulama lugawi, al-alim lugawi yang meninggal tahun 381, Al-Imam Ibnu Faris. Nah, beliau punya sahibu Maqayisul Maqayisul Lughah. Beliau berkata apa? Ida apa bahasa? Idza kana yu'dzika harrul masifi wa bardus syita wa yubsul kharifi wa yulhika husnu zamanir rabi'i fa akhdhuka lil ilmi kulli mata. Nah, gitu. Kalau umpama kalian musim panas kepanasan, ya kan? Idza kana yu'dzika harrul masif wa bardus syita. Wah, musim dingin enaknya selimutan di kamar, ya kan? Wa bardus syita wa yubsul kharif. Nah, musim gugur banyak debu, nggak enak keluar rumah. Wa yulhika husnu zamanir rabi. Nah, waktunya libur kuliah, waktunya musim semi, enaknya jalan-jalan. Nah, itu. Wa yulhika husnu zamanir rabi fa akhdhuka lil ilmi kulli mata. Ya udah. Kapan ente mau belajar ilmu tuh kapan gitu. Kalau bukan kamu yang meluangkan waktu, siapa ya? Jadi seperti itu. Kata siapa tadi? Kata Imam Ibnu Faris. Nah, dzakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun. Ya, wa bulghatun atau wa dirhamun. Nah, butuh juga pengorbanan dalam mengeluarkan apa? Mengeluarkan harta. Jadi ada namanya dulu Imam Yahya bin Ma'in. Itu kalau kalian belajar hadis, itu imamun finnak. Nah, beliau itu mewarisi dari bapak beliau itu berapa? Alf dirham. Itu kalau dikurskan itu sekitar berapa miliar itu? Ratusan miliar. Itu semuanya beliau anfaqtu fi talabil ilmi hatta la ajida na'lan. Nah, sampai saya nggak punya sendal. Tapi akhirnya apa? Akhirnya kalam beliau itu kalau di ulamaul hadis itu kayak Hadami. Siapa Hadami? Idza qalat Hadami fasaddiquha fa innal qawla maqalat Hadami. Nah, kalau udah Hadami berkata, percaya aja. Nah, itu Imam Yahya Ibnu Ma'in. Nah, itu semua hartanya diinfakkan buat thalabul ilmi. Nah, gitu ya. Wa bulghatun wa apa tadi? Apa lagi? Wa bulghatun wa suhbatu ustad. Nah, wa dirhamun wa suhbatu ustad. Nah, butuh namanya, makanya ulama ada butolabil ilmi itu biasanya menyebutkan arkanul ilmi itu ada berapa? Ada minimal tiga. Al-alim, wal muta'alim, wal kitab. Nah, ada yang mengajar, ada yang diajar, ada alatnya gitu kan. Alkitab gitu kan. Maka butuh namanya, sebagaimana tadi Nabi berkata apa? Ilmu itu apa? Warathatul anbiya, ya kan? Wirasah. Tahu warisan. Warisan tuh kalau kita harta warisan dapatnya dari mana? Dari siapa? Dari bapak kan? Dari atas gitu kan. Jadi punya nasab, makanya punya warisan. Begitu juga ilmu. Kalian butuh nasab di ilmu. Nah, makanya inna hadzal ilma din fa'khudhu amman ta'khuduna dinakum. Kalau nggak jelas dari Google dari mana, itu ntar hasilnya kayak itu. Nah, itulah. Nggak usah di ini. Nggak usah. Nah, itu apa namanya? Suhbatu ustadz. Nah, di mana kita menemukan ustadz itu di mana? Di mana? Ya di majelis ilmu. Nah, ya, makanya harus datang ke majelis ilmu. Itu suatu waktu lu zaman. Nah, inilah syahidnya ya tadi ya. Syekh Nawawi 30 tahun itu yang di Mekah doang, belum yang di Indonesia. Al Habib Ahmad bin Zain 40 tahun. Nah, akhirnya bahkan beliau di sini dikatakan apa? Qara'a alaihi fiha naifan wa sab'ina mu'allafan fi syat alum wa qad tuwfiya syaikhuhu wa huwa yaqra' alaihi al-muwatta. Bahkan syekh beliau Al Habib Abdullah Al-Haddad itu wafatnya gimana? Ketika ketika muridnya itu Al Habib Ahmad bin Zain itu lagi baca Muwatta. Nah, gitu. Jadi an-nasu yamutu al insan ya atau nas yamutu ala ma alai. Jadi kalau kalian mau lihat saya wafat nanti posisinya gimana ya? Lihat ya sekarang posisi kalian seringnya ngapain? Nah, gitu. Seringnya rebahan ya ntar meninggal rebahan. Seringnya stalking ya wafatnya seperti itu. Kalau kalian sering ke majelis ilmu, wafatnya insya Allah juga bersama bersama ilmu. Nah, gitu ya. An-nasu yamutu ala ma alaihi wa nasu yub'atsu. Nanti bakalan dibangkitkan alama mata alaih. Nah, makanya nanti kalau mujahid itu ketika dibangkitkan masih ada darahnya. Gitu kan?
ya ashabuna atau ikhwana fi Palestina gitu kan. Begitu juga orang yang sedang berhaji ketika wafat nanti dibangkitkannya juga masih pakai ihram. Makanya ntar kita belajar nggak boleh mereka dimandikan dengan parfum. Nah, gitu ya. An-nasu yamutu ala ma asya alaihi wan nasu yub'atsu ala ma mata alaihi. Nah, jadi tinggal kita milih kebiasaan kita sehari mau ngapain. Nah, gitu ya. Langsung kita mulai ya. Bacaan ya. Man saya qra. Mau gantian. Semua harus kebagian baca ya. Baca matannya saja ya. Matan ar-risalahnya. Mulai di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan wafi. Matan yang atas. Matan yang atas. Halaman berapa ya kalau yang baru? Bacanya dari sini. Nah, atasnya. Biar tahu gimana kalian bacanya udah bener atau belum. Nah, udah belajar nahu ya. Nah, di sini dipraktekkan. Oke, tim. Kalau mulai Cek. baca buku, mulai dengan basmalah, alhamdulillah, sama salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa ba'd, fahadhihi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubil imam. Hujjatil Islam Al-Ghazali. Ghaliban man arafaha wa amila biha narju minallah an yakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Wabillahi taufiq. Billahi taufik. Nah, kita mulai dengan baca Muqaddimatus Syarih. Muqaddimahnya Syekh Nawawi. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa lil khairati ibadahul abrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yadfa'u 'anil ashrar. Wa ashhadu an la ilaha illallahul fattahul ghaffar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi al-akhyar salatan wa salaman unajji bihima min adzabin nar. Nah, wa ba'd fayaqulu man alaihi hablul ghafalati multhawi raji ghufranir rabbil halimil qawi Muhammadu Nawawi asy-Syafi'i madhhaban al-Qadiri tariqatan khatamallahu lahu bi khatimatin aniqah. Hada syarhun 'ala risalatil jami'ah baina usulid din wal fiqh wat tasawuf li Sayyidi Ahmad bin Zainil Habsyi. Nah, sini beliau memulai buku beliau dengan apa? Dengan basmalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika membaca buku gini harus bertanya-tanya lagi tadi kan. Kenapa beliau memulai dengan basmalah? Nah, memulai basmalah dan dengan alhamdulillah. Iqtidaan bi kitabillah. Karena Al-Qur'an memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim.
wa amalan bisunnah al-fi'liyah. Nah, amalan bisunnah apa tadi? Al-fi'liyah. Karena sunnah ada qauliyah, ada fi'liyah. Memang biasanya disebutkan dalam kutub innama bada'a bi bismillahirrahmanirrahim lil hadits apa? Apa? Aku lupa. Ma min dzibalin apa hadisnya? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqsa. Wa fi riwayatin fahuwa ajza. Nah, itu dikata ulama hadis ini hadisnya dhaif jiddan. Nah, bahkan ada yang mengatakan itu maudhu. Nah, yang bismillahirrahmanirrahim. Maka kita bukan pakai ini, tapi apa? Lil hadis al fi'liyah. Apa itu? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau menulis risalah ke para muluk, ya kan? Itu tahun kapan itu? Tahun kapan? Mulai nulis risalah kepada muluk tahun kapan? Tahun 9 ya. Nulis risalah ya kan. Nah, itu beliau mulai dengan bismillah. Nah, jadi amalan bisunah al fi'liyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Nah, baru mulai dengan juga alhamdulillahi alladzi wafaqal khairat. Nah, sebelum itu bismillah. Nah, kita mulai dengan bismillah. Apa hukum memulai dengan bismillah? Apa hukum memulai dengan bismillah? Karena kita nanti bakal fokusnya lebih ke fikih ya. Jadi kita ibtidaan naftatih dengan fikih dan hukum gitu kan. Apa hukum memulai dengan bismillah? Kata ulama, alif tidak bi bismillahirrahmanirrahim atau bil basmalah ya'tarihi al-ahkam al-arba'ah. Kadang dia itu bisa jadi wajib. Nah, bisa jadi sunnah, bisa jadi apa? Makruh, bisa jadi haram. Oke. Kapan dia wajib? Ketika sholat. Nah, ketika sholat wajib baca bismillah. Karena dalam madhab Syafi'i basmalah itu juz'un minal Fatihah. Wal Fatihatu arkan ruknun min arkani sholah. Maka hukumnya apa? Wajib. Karena ma la yatimul wajib illa bi fawa. Nah, wajib. Itu pertama wajib ya. Yang kedua sunnah. Nah, kapan dia sunnah? Tadi kullu amrin dzibal yang yuhtamu bihi syar'an. Apa aja yang yuhtamu bihi syar'an? Macam-macam ya, seperti saya nulis buku. Nah, kan mulai dengan bismillah. Atau makan. Nah, makan itu baca bismillah sunnah nggak? Sunnah karena emang ada hadisnya juga kan. Ya gulam apa? Samillah. Mulailah dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bismillahirrahmanirrahim. Berarti makan juga yuhtamu bisyar'an ya. Apalagi kalau makannya diniatkan untuk apa? Untuk taqawi ala taatillah. Nah, itu kalian makan itu selama makan itu berapa menit tuh? 5 menit. Itu dihitung ibadah. Nah, itu gara-gara apa? Karena tahu apa? Tahu ilmunya. Nah, jadi kalau tahu ilmunya bisa jadi ibadah nggak? Suatu yang ada. Bisa ya. Nah, itu yang sunnah. Kemudian yang ketiga, makruh. Kapan makruh? Ketika melakukan makruh lidzatihi. Karena ada makruh lidzatihi, ada makruh li'aridin. Lidzat ada makruh li'arid. Apa makruh lidzat? Contohnya kayak an-nadhar ilal faraj. Nah, itu makruh. Makanya masyayikh kita menasihati kalau mandi minimal jangan melepas semua. Jadi harus ada yang pakai sarung, ada yang pakai itulah. Ya, jangan dilepas semuanya. Karena makruh melihat itu makruh. Makruh lidzatihi. Apalagi baca bismillah. Nah, bismillahnya itu juga makruh karena makruh lidzatihi. Beda kalau makruh li'arid. Contohnya apa? Contohnya makan bawang. Nah, itu kan makruhnya bukan gara-gara makan bawangnya, tapi gara-gara bau ya kan. Tapi makannya boleh nggak? Boleh. Baca bismillahnya sunnah. Nah, baca bismillahnya apa? Sunnah. Karena makan tadi. Kita mubihi syar'an. Nah, kapan dia haram? Ketika melakukan sesuatu yang haram lidzatihi. Nah, sama. Tadi makruh lidzatihi juga haram lidzatihi. Karena ada haram lidzatihi, ada haram lil arid. Contoh haram lidzatihi apa? Syurbul khamr. Nah, katanya saya mau biar berkah minumnya bismillah dulu. Nah,
Itu goblok kan. Enggak tahu ilmunya itu. Malah itu haram lagi. Dia baca bismillah untuk melakukan maksiat itu haram. Nah, kalau haram li'arid contohnya apa? Contohnya kayak dia wudhu pakai air gosok. Nah, wudhu pakai air gosoban. Nah, dari segi wudhunya sah nggak? Sah kan? Maka baca bismillahnya juga tetap tetap sunnah. Tapi menggunakan airnya, nah itu yang haram. Makanya haramnya bukan haram li dzatihi, tapi haram li arid. Apakah ada baca bismillah itu mubah, Ustaz? Nah, kan hukum ada 5 ya, hukum syariat. Ada wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Nah, apakah bisa baca bismillah mubah? Kata ulama, maka na asluhu sunnah, fala tarihi mubah. Nah, karena bismillah itu zikir ya. Baca bismillah itu sudah zikir. Aslinya sunnah. Maka dia tidak ada hukum mubahnya. Tapi sebagian ulama ada yang berpendapat ada mubah ketika melakukan sesuatu yang la yuhtamu bi syar'an. Contohnya kayak di contoh ulama memindahkan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini la yuhtamu bi syar'an. Nah, mindahin tempat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mindahin tempat. Itu kata ulama sebagian itu hukumnya mubah. Ya. Itu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, mulai ke alhamdu. Ma makna alhamd. Ma makna alhamd. Alhamdu lughatan at-tana 'alal jamil al-ikhtiyari. Ya kan? At-tana 'alal jamil al-ikhtiyari. Nah, itu namanya pujian, memuji itu secara bahasa. Namanya apa? Athana. Berarti athana itu pakai apa? Pakai lisan. Berarti kalau kalian memuji teman kalian dan gini, wah, itu namanya thana enggak? Namanya alhamdu enggak? Enggak, belum pujian ya. Secara bahasa ya. Athana bil lisan 'alal jamil al-ikhtiyari, terhadap suatu keindahan yang ikhtiari, yang sifatnya ikhtiari. Contohnya kayak ilmu. Ilmu tuh ikhtiar atau enggak? Ada. Hah? Ikhtiari apa enggak? Ikhtiari, kalian memilih mau jadi orang berilmu apa mau jadi orang bodoh itu kan. Bisa milih kan. Nah, jadi kalau kalian memuji orang berilmu itu namanya hamd. Sama juga al-karom. Ya, al-karom apa? Dermawan. Ngasih duit. Kan kalian punya pilihan antara ngasih sama enggak. Nah, berarti kalau al-jamil al-littirori, contohnya ente memuji anak, "Sat, antum ganteng, Sat." Nah, itu bukan pilihan, gitu kan. Itu bukan pilihan ya. Itu dari sononya gitu kan. Nah, itu bukan hamad namanya. Gitu. Bukan hamad. Ya wakil seperti itu ya. Bukan hamad namanya. Itu bukan pujian karena saya tidak memilih untuk menjadi tampan gitu kan. Nah, itu namanya apa? Itu namanya al-madah. Namanya apa? Namanya al-madah. Nah, bahasa Arab itu sangat rinci ya. Beda beda huruf di depan belakang udah beda mana? Al-hamd sama al-madah. Nah, tadi kalau al-jamil al-tirori itu namanya al-madah, tapi al-jamil al-ikhtiyari itu namanya alhamdu. Dan tadi juga harus bil lisan tadi ya. Ats-tsana bil lisan al-jamil al-ikhtiyari. Itu makna alhamdu lughatan. Alhamdu istilahan atau alhamdu syar'an itu apa? Alhamdu syar'an. Fi'lun yunbi'u. Nah, ini berarti lebih umum ya. Makna syar'an lebih umum karena makna lugatannya tadi atsana bil lisan, menggunakan mulut saja. Tapi syar'annya fi'lun. Fi'lun itu pekerjaan. Fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im ala kaunihi mun'iman sawaun apa ala kaunihi mun'iman alal hamidi amla. Nah, pokoknya semua pekerjaan yang apa namanya? Ada isyarat ta'zim. Ta'zim apa? Ta'zimil mun'im yang memberi kalian nikmat. Nah, jadi kalau cuma bilang alhamdulillah itu apakah sudah bersyukur? Sudah muji Allah? Dari makna makna apa? Makna syar'annya? Belum ya? Belum ya. Karena harus ada bukti. Ya, harus ada namanya bukti.
Enggak cuma dengan kata-kata, butuh namanya bukti dengan apa? Dengan bukti nyata. Nah, itu biasanya ulama kalau mendefinisi alhamdu karena ada sangkut pautnya sama syukur ya. Nah, kita sekalian sama syukur juga. Asyukru lughatan itu adalah alhamdu syar'an. Nah, jadi alhamdu syar'an tadi adalah asyukru lughatan. Nah, terus apa asyukru istilahan atau apa asyukru syar'an? Asyukru syar'an itu adalah sorful abdi. Nah, jadi mengerahkan semua yang kita punya. Sorful abdi fi apa namanya? Fi kulli ma an'amallahu ala jihati. Itu apa ya? Sorful abdi ala ma an'amallahu ala ma khuliqa li ajlihi. Nah, gitu. Sorful abdi ala ma an'amallahu alaihi lima khuliqa li ajlihi. Jadi mata itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk membaca Al-Qur'an, membaca kitab. Mulut buat apa? Buat zikir, buat membaca buku, bukan buat untuk gibah, ya kan? Lima khuliqalahu, khuliqali ajli itu nama syukur. Telinga untuk mendengar apa? Mendengar tuntunan ayat suci Al-Qur'an, mendengar pelajaran gitu kan. Tangan buat sedekah, bukan buat mukul. Itu. Jadi sorful abdi fi ma khuliqali ajlihi. Apakah kita sekarang sudah bersyukur? Nah, itu. Kita tanya masing-masing gitu. Alhamdulillahi alladzi waffaqa lil khairati ibadahul abrar ahmaduhu. Nah, di sini al-awal beliau mulai dengan alhamdu, pakai isim ya. Tidak bil isim. Kemudian beliau lanjut dengan ahmaduhu bil fi'li. Nah, kata ulama nahwu apa namanya? Al-ismu yufidu apa? Yufidu sabat wal istiqrar. Jadi alhamdu sabitun lillah. Nah, ya kan? Kemudian beliau di sini ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yadfa'u anil asrar. Pakai fi'il. Kata ulama nahwu al-fi'lu yufidu apa? Yufidul istimrar wa tajaddud. Nah, jadi kita harus terus-terusan memuji Allah ya kan? Ahmaduhu hamdan. Wa asyhadu an la ilaha illallahul fattahul ghaffar. Nah, di sini kan kata al-muhaqqiq hafizahullah muqaddimatus syari. Nah, muqaddimah itu ada dua. Ada namanya muqaddimatul kitab, ada namanya muqaddimatul ilmi. Di sini beliau namanya apa nih? Muqaddimah apa namanya? Iya muqaddim syari. Maksudnya ini muqaddimatul ilmu atau muqaddimatul kitab? Muqaddimatul kitab ya. Dan muqaddimatul kitab itu ada wajibat, ada mandubat. Tapi ini wajibat sama mandubat bukan maksudnya wajib sama mandub syar'an, tapi wajib wal mandub sinaatan. Nah, jadi dalam kepenulisan itu seperti apa bagusnya? Yang wajib apa? Pertama al-basmalah. Ada 4 ya. Alhamdulillah. Lo naruh nggak basmalah? Naruh ya. Alhamdulillah. Kemudian apa? Asyhadah, syahadatain sama as-shalah wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya lengkap ya di beliau ya. Nah, ma mana as-shalah? Ma mana as-shalah? As-shalah kama qala Ibnu Hisham itu maknanya al-afu. Al-afu itu apa artinya? Ataf itu apa? Ataf. Hah? Ya itulah al-atfu. Nah, jadi min qabili apa? Min qabili al-mushtarak al-ma'nawi. Jadi dia musyarak manawi, bukan musyarak lafzi. Musyarak manawi. Makna aslinya al-atf. Idza usnida ila Allah bimakna apa? Bimana ar-rahmah. Wa idza usnida ilal malaikah bimakna apa? Ad-du'a. Wa idza usnida ila atau istighfar ya. Idza usnida ilal insan bimakna ad-du'a. Nah, jadi musyarak maknawi. Tapi makna aslinya apa? Al-atfu. Itu as-shalah. Nah, di sini beliau lengkap tadi. Apa tadi? Al-wajibatu sinaatan tadi apa saja? 4. Basmalah, alhamdulillah, syahadatan sama as-shalah wassalam ala Rasulillah. Ada namanya tadi mandubat sinaatan. Apa aja? Pertama itu namanya at-ta'rif bi bismil kitab. Nah, di sini beliau ngasih nama enggak? Yu'arif enggak? Yu'arif kan? Kata beliau
sa'alani fihi ba'dul ahibbah fa ajabtuhu lidzalika taliban minallahi ikhlasat tawiyah wa sammaituhu. Nah, beliau ngasih tahu ya nama bukunya Bahjatul Wasail bi Syarhi al-Masail. Nah, ngasih nama. Kemudian apa? Yang kedua At-Ta'rif Bismil Mu'allif. Nah, beliau ngasih nama beliau enggak? Ngasih ya. Fayaqulu man alaihi hablul ghafalat. Nah, ini beliau tawadhu ya. Fayaqulu man alaihi hablul ghafalati mutaw yang masih terikat dengan kelalaian. Ya. Roji ghufrani rabbil halimil qaw yang selalu meminta apa? Ampunan dari Tuhan ya. Siapa namanya? Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i madhaban. Nah, beliau ngasih tahu, beliau mazhab beliau Syafi'i. Al-Qadiri thariqatan. Nah, thariqah beliau kok thariqah Qadiriyah karena beliau muridnya siapa? Tahu. Muridnya Syekh Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Jabbar Asy-Syambasi Al-Jawi. Nah, itu pendiri tarekat Al-Qadiriyah Al-Naqsyabandiyah di Mekah sana. Orang Indonesia. Nah, beliau muridnya. Maka statementnya Strandbing atau siapalah itu yang orang Belanda sana yang berkata bahwasanya Imam Nawawi Al-Bantani itu penganut apa? Penganut penentang praktek tarekat itu berarti salah. Ya ini beliau sendiri di bukunya loh. Al-Qadiri Thariqatan. Khatamallahu lahu bi khatimatin aniqah. Nah, ini syarahnya kasih tahu. Kemudian tadi apa? Satu Al-Mandubatu Sina'atan tadi apa? At-Ta'rif Bismil Kitab, At-Ta'rif Bismi Al-Muallif sama namanya Bara'atul Istihlal. Nah, apa itu Bara'atul Istihlal? Ini dari segi balaghah. Bara'atul Istihlal itu adalah al-isyarah ila madmudil kitab fil muqaddimah. Nah, jadi beliau di muqaddimah sini itu udah memberi isyarat apa yang mau beliau sampaikan di dalam bukunya. Nah, sini beliau dari awal apa? Alhamdulillahilladzi waffaqa lil khairat ibadahul abrar. Nah, gimana seorang itu diberi taufik untuk melakukan kebaikan kalau dia nggak tahu ilmu dalam ibadah. Nah, artinya di sini bakalan membahas kebaikan. Nah, itu apa? Rukun Islam. Itu apa? Salat, zakat, saum itu kan. Nanti mau bahas fikih itu. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yadfa'u annil asrar. Nah, ini beliau nanti di bab tasawuf, fikih semit tasawuf itu membahas semua ma'asi. Ma'asil ain, ma'asi apa lisan, ma'asil lihat, ma'asi rijal. Nah, jadi apa araftu syarra la li syarri lakin litawaqi. Jadi kita tahu satu keburukan, belajar satu keburukan bukan untuk dilakukan ya. Untuk apa? Supaya tidak terjerumus. Nah, gitu ya. Berarti ada isyarat ke situ nggak? Ada ya, isyarat ke fikih, tasawuf. Kemudian sini asyhadu alla ilaha illallah. Ini syahadatan, itu tauhid. Berarti isyarat ada ya. Itu namanya bara'atul istihlal. Ya, bara'atul al-istihlal. Apa tadi at-ta'rif bil muallif, at-ta'rif bil bismil muallaf, bara'atul istihlal yang terakhir al-ityan bi amma ba'du. Nah, amma ba'du ini apa? Fasul khitab alladzi utiya bihi sayyiduna Daud alaihissalam. Karena Rasulullah dalam khutbahnya itu selalu berkata apa? Mulai dengan amma ba'd. Nah, jadi sunnah yang ngomong amma ba'd itu sunnah. Atau wa ba'd atau summa amma ba'd nah gitu. Wa ba'du ya. Nah, setelah wa ba'd itu harus pakai apa? Harus ibtida bil fa. Makanya sini fa yaqul. Nah, jadi kalau kalian berkata wa ba'd enggak ngomong fa, itu secara nahwu salah. Karena wa ba'd sini artinya apa? Wa ba'da artinya kan mahma yakun min syai'in ba'du kan artinya. Ai apa wa ba'da al basmalah wal hamdalah wasyahadatani wassalatu wa rasulullah fa yaqul. Nah, jadi dia jawab. Ya, jawab syarat ya. Maka harus adanya fa yaqul. Itu ya. Mulai qala al-musannifu rahimahullahu taala bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Syekh Nawawi di sini? Apakah beliau menjelaskan bismillahnya? Menjelaskan alba di sini bimana madza? Alba ini bimana musahabah ya. Bimana al musahabah atau bimana apa al-isti'anah atau bimana ilsaq. Alba'u lahu ma'anin. Bahkan Imam Ibnu Hisham dalam kitab beliau Mughni itu sampai menghitung 15 ma'ani dalam kalimat alba.
Nah, ba usababiyah, ba macam-macam. Berapa tadi? 15. Nah, di sini beliau mana musahiban ya. Yang musahiban bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Lafdzul jalalah alamun ala dzat al-wajibil wujud. Allahu alamun ala dzat al-wajib al-wujud. Nanti kita bakalan pelajarin di Qismi Usuluddin ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, di sini baru beliau menjelaskan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi dari segi apa di sini? Tasawufnya. Wa takhsisul basmalati bihadhil asma ma'a anna asma'na. Kenapa kok di basmalah itu pakai nama Ar-Rahman Ar-Rahim? Enggak pakai nama yang lain. Kata Syekh Nawawi, liya'lamal 'arif. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim maknanya apa? Ar-Rahman artinya al-mun'im bi jala'ilin ni'am. Ar-Rahim artinya al-mun'im bi daqaiqiha. Nah, ya kan? Yang memberikan nikmat yang agung sama nikmat-nikmat yang kecil-kecil ya. Bukan kecil, yang latif, yang daqiq ya. Liya'lamal 'arifu annal mustahiqqa li an yusta'ana bihi fi jami'il umur. Jadi dalam segala aspek kehidupan apapun yang kalian lakukan, siapa yang patut untuk diminta itu? Siapa? Huwal ma'budul haqiqi alladzi huwa. Nah, di sini beliau isyarat. Beliau enggak ngasih tasrih, enggak ngasih makna Rahman hakadza, makna Ar-Rahim enggak. Nah, alladzi huwa mulin ni'am kulliha ajiliha wa ajiliha jaliliha wa daqiqiha. Ya kan? Jadi kita enggak malu minta apapun. Bahkan diriwayatkan Musa alaihissalam itu ketika mau ngapain apapun itu, bahkan ketika mau naruh apa namanya garam di makanan saja itu berdoa. Nah, beliau tuh memang makanya diberi lakop kalimullah. Nah, beliau ditanya aso aja, matil kebi yaminika ya Musa. Apa? Hah? Fi asoya atawaqqa 'alaiha a'udzu biha ala ghanami wa fi wali fiha ma'arib ukhra. Cukup jawab dengan ada asoya Robbi gitu kan. Tapi ini enggak, karena beliau sedang berbicara dengan al-mahbub. Nah, jadi kalau berbicara dengan yang dicintain itu pengennya lama gitu kan. Jadi apa aja dikeluarkannya gitu. Kalimullah. Bahkan minta minta naruh naruh apa tadi? Naruh garam aja. Ya Allah, saya minta garam ya. Jadi minta segalanya kepada Allah. Nah, gitu ya. Apa azimiha wa daqiqiha. Jadi jangan malu berdoa. Berdoa itu sudah ibadah. Nah, berdoa itu udah ibadah dan Allah suka melihat hambanya itu merintih di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tadi udah ya masalah hukum mulai dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sudah kita bahas. Lillahi rabbil alamin. Ar-Rabb lahu ma'anin katsira. Salah satunya Al-Malik, As-Sayyid. Banyak mana ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Syekh Al-Alamah As-Suja'i punya bait 3 bait dalam mengumpulkan makna Rabb. Awalnya apa? Tepat ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mana alamin? Roji ntar ya. Robnya di sini ada 15 makna masalah. 15 makna dinazamkan sama Syekh siapa tadi? Syekh siapa tadi? As-Suja'i ya. Itu punya nazam 3 bait saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, beliau di sini menjelaskan al-alamin. Kan makna alamin apa? Kullu ma siwallah, ya kan ya. Nah, di sini lo jelasin. Kila khalaqallahu mi'ata alfi alam. Kila ya. Berarti perlu ditasabut lagi. Kila khalaqallahu mi'ata alfi alam. Ada 100.000 alam semesta. Li'annahu ruwiya anna Allah Ta'ala khalaqa mi'ata alfi kindil wa 'allaqaha bil 'arsy was samawati wal ardi wa ma fiha wal jannah wan nari kulluha fi kindilin wahid. Wa la ya'lamu ahadun ma fi baqil qanadil illa Allah Ta'ala. Kita lihat di bawah Ruhul Ma'ani lil Imam Al-Alusi. Ini buku tafsir, bukan buku hadis. Ya, buku buku tafsir. Jadi kalian kalau tasabut itu sesuai dengan fannya. Ya, kalau hadis harus dilihat dari buku buku hadis gitu kan. Makanya beliau mulai dengan kila. Jadi ini ra'yun dhaif gitu kan. Nah, kenapa alam itu disebut alam? Nah, di sini beliau sammal khalqa bil alam. Kenapa Allah menyebut masya Allah itu dengan alam?
likaunihi alaman ala hudutihi waftiqarihi ila mujidin qadim. Nah, ya, karena dia adalah alamat ala wujudillah. Nah, makanya disebut alam. Kenapa? Li'annahu alamah ala wujudillah. Nah, gitu. Hamdan yuwafi ni'amahu. Sahibul matan hamdan yuwafi ni'amah. Artinya apa? Al-muqabalah. Maka kullu ni'matin tahtaju ilal muqabalah. Nah, setiap nikmat, nah, kalian udah diberi nikmat apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Cukup lihat diri kita itu udah nikmat yang luar biasa loh. Nah, gitu ya. Mau tahu seberapa mahalnya diri kita? Lihat aja, tanya orang yang kena gangguan di organ tubuhnya, mata saja. Orang operasi lasik berapa mahalnya? Orang yang ususnya atau apanya kena muskilah, tanya berapa mahal. Darah saja yang mengalir itu, yang kalau kalau keluar itu kesakitan, itu mahal luar biasa. Cuci darah itu ya. Nah, jadi kita ini sangat mahal ya. Nah, kita harus nahtarim nafsana gitu. Kita tuh sangat berharga gitu. Gitu ya. Hamdan yuafi ni'amahu. Jadi butuh muqabalah tadi ya. Nah, maka ada bait ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahmu faqalama ista'badal insana ihsanu. Wallahu huwa al-muhsin. Nah, itu kan. Maka kita butuh namanya muqabalah. Tadi apa? Mana alhamdu tadi? Ta'zim atau sorful atau ta'zim ya. Apa tadi? Fi'lun yunbiu an ta'zimil mun'im. Nah, apa yang sudah kita lakukan? Bukti apa? Ya. Wa yukafi'u mazidah. Nah, berarti nikmat itu juga butuh namanya mukafaah. Makanya ada hadis man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uha. Ya kan? Fakafi'uhu. Nah, harus dibalas. Orang ngasih kalian, tetangga ngasih sepiring semangkuk sop, jadi balikinnya ya berisi juga lah. Nah, gitu ya. Jadi butuh mukafaah. Tapi kalau kalian nggak punya gimana? Nah, fa illam tukafi'uhu fashkuruhu. Nah, jadi lanjut alhamdulillah atau terima kasih. Semoga nikmat Anda dikasih didoakan lah ya. Supaya kalian mengasih tahu bahwasanya kalian sudah tukafi al-nikmah gitu kan. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Nah, di sini ala sayyidina. Ma makna sayyid? Ma makna as-sayyid? Apakah Rasulullah berhak? Tentunya. Karena mana sayyid ada 4. Yang pertama, sayyid itu dari kata apa? Apa? Sayyid itu dari kata kalau sorofnya sayyid atau sawyid gitu. Jadi sayyid, sawada yusawidu. Nah, gitu kan. Mananya apa? Man sada qaumahu. Yang pertama yang memimpin kaum. Kemudian man kathuro sawaduhu. Mana kedua? Yang banyak pengikutnya. Man kathuro sawaduhu. Ya kan? Yang ketiga, man yuszau ilahi inda syada'id. Yang kalau ada segala permasalahan itu pasti baliknya ke sayyid tersebut. Ya kan? Man sada qaumahu, man kathuro sawaduhu. Dan ketiga apa? Ketiga tadi apa? Man tufza'u ilahi inda syada'id, sama man la yastafizzuhul ghadab. Nah, orang yang enggak membara ketika marah. Ya kan? Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makna 4 ini semuanya berada pada Sayyiduna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadin wa ala alihi. Muhammad dari kata apa? Dari Hamad lam yusamma bihadzal ismi qablahu ya. Kecuali ketika zaman beliau, ketika sudah ada khobar-khobar nanti Nabi akhir zaman itu namanya Muhammad, itu ada sekitar 6 atau 7 orang dikasih nama Muhammad. Tapi Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalata. Tahu Muhammad wa ala alihi. Nah, ma mana alu Rasulillah? Ma makna alu Rasulillah? Nah, al di sini tinggal kita lihat siyakul kalam. Inilah namanya balaghah ya. Kita harus melihat siyak al-kalam. Ini sedang berbicara tentang apa? Di sini kan sedang berdoa ya. Sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi. Nah,
Ma'nal alu Rasulillah fi maqamid du'a itu apa? Kullu apa? Semua kaumnya, kullu muslim. Walau asian. Nah, walau asian. Jadi kita ketika bersolawat itu kita juga sedang mendoakan diri kita sendiri gitu. Ya kan? Maka perbanyaklah solawat. Bahkan dikatakan minal bir bil walidain itu kalian memperbanyak solawat. Loh, kok bisa banyak solawat? Apa hubungannya bir walidain sama solawat? Karena di setiap hari Jumat, apalagi di hari Jumat ya, itu yursalu malakun ila Rasulillah. Setiap orang bersalawat di hari Jumat itu akan dikatakan pada Rasulullah, fulanun ibnu fulan yusolli alaika ya Rasulullah. Nah, jadi kalau kita mau disebutkan nama kita dan nama bapak kita di depan Rasulullah memperbanyak sholawat. Nah, nanti Rasulullah bakal mendoakan orang bersalawat, mendoakan dia berserta bapaknya kan, iya enggak? Nah, fulan ibnu fulan yusolli alaika. Nah, itu tadi apa? Itu tadi apa? Kita ngomongin apa? Al ya, al. Al fi maqami du'a kullu muslimin walau asian. Kalau fi maqami apa? Apa? Asana. Misalnya kayak al madi madih gitu. Orang yang sedang berselawat-selawat gitu, acara selawatan itu kan. Itu kan sedang yamdahu rasul wa alahu. Nah, maksudnya siapa nih? Maka yang dimaksud al sini kullu taqi. Nah, orang yang bertakwa. Maka nggak masuk orang yang suka maksiat. Tapi kalau fi maqamul du'a masuk nggak? Masuk. Tapi kalau fi maqamil hamd apa fi maqami apa tadi? Athana nggak masuk ya. Kemudian ada alu Rasulullah fi maqami zakah. Nanti di bab zakat. Itu siapa? Kan di bab zakat alu Rasulullah itu haram ya untuk menerima zakat, ya enggak? Nah, yang dimaksud ini siapa? Bani dalam madzhab Syafi'i, Bani Hashim wa Bani Muttalib. Nah, itu ya dua Bani Hashim wa Bani Muttalib. Nah, itu. Tinggal lihat siyaqul kalam fi madza. Wa ala alihi wa sahbihi. Maka di sini kata Syanawi apa? Syanawi jelasin apa? Wa ala apa sallallahu ay ja'ala lutfa wa rahmatal muqtarinah bit ta'zim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ay apa sini? Atba'ihi walau usah. Nah, karena di sini fi maqam apa? Fi maqami du'a ya. Wa sahbihi. Nah, man huwa sahabi? Siapa itu sahabat? Sini kata Senawi, kullu muslimin ra'an nabi walau sa'a. Nah, jadi melihat Rasulullah walaupun sebentar saja itu sudah dapat makom tasyrif sahabat. Wa sahabatu kulluhum udul. Kulluhum apa? Udul. Tapi kalau kita pakai definisi ini, terus bagaimana dengan nasib sahabat-sahabat yang itu kafif, yang nggak bisa melihat? Ini kan bahasanya apa? Kullu muslimin ro'a, melihat. Terus gimana? Kayak Ibnu Umi Maktum, Muadzin Atsani kan? Beliau kan kafif ya. Nah, bagaimana? Makanya ada definisi di tahqiq wa yu'arraf bi annahu man laqiya. Nah, yang bertemu, gitu kan? Lebih umum ya. Beda ya melihat sama bertemu ya. Beda kan? Kalau melihat tadi nanti yang nggak bisa melihat nggak masuk sahabat dong. Nah, sini man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi. Nah, itu ya. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalam sini ja'lut tahiyyah wal ikram ala man dzukir. Nah, di sini beliau ata bis salati wassalam. Nah, ini beliau ata bis salat wassalam karena menurut fuqaha mutaakhirin minasy-Syafi'iyah ifradus shalah anis salam itu hukumnya khilaful aula. Hukumnya apa? Khilaful aula. Khilaful aula itu sederajat sama makruh lah. Jadi kalau salawat doang tapi nggak salam, dari segi kan bersolawat, dari segi bersolawat nih ya, itu dapat pahala ya. Tapi dari segi ifradus shalah anis salam, nggak sekalian salam, itu makruh. Beda ya. Al-jihah munfakkah ya. Kalian udah belajar mantik kan kemarin ya. Jadi nggak ada ta'arud di sini. Kok bisa hukumnya makruh terus sunnah? Beda 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 al-jihah munfakkah itu. Karena yang maksud ta'arud itu harus al-jihah muttahidah gitu ya. Mafhum ya? Beda beda i'tibar, seginya beda. Nah, wasallama
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, ini isyarat. Jadi beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di sini mau menyampaikan ilmu faridah. Ilmu yang apa? Ilmu ulum-ulum yang wajib. Apa itu ilmu yang wajib untuk dipelajari? Jadi maknanya wajib di sini setiap muslim harus mengetahuinya ya. Bukan cuma thalabatul ilmi, tapi setiap muslim. Karena fardnya fardul ain. Ya, kullu fardin fard. Nah, setiap kepala itu harus tahu. Bukan fardu kifayah. Nah, apa itu ilmu yang fardul ain? Ma yatawaqqafu bihi sihhatu al-ibadat. Ma yatawaqqafu bihi sihhatu al-ibadat wal muamalat. Salah satunya biar orang sah sholat ya Al-Fatihahnya yang benar. Maka harus belajar apa? Belajar apa? Tajwid yang benar. Nah, matobinya itu bisa nggak lebih dari 2. Nah, gitu ya. Jadi biar Al-Fatihahnya sah, itu harus belajar tajwid. Jadi macam-macam ya. Jadi nggak cuma ilmu fikih yang wajib ya. Ma yatawaqqafu bihi sihhatu al-ibadah. Dan bagaimana orang ibadahnya benar kalau akidahnya belum benar. Maka di sini juga beliau diawali dengan akidah, tapi yang fardu saja. Jadi enggak muluk-muluk, enggak tafsil gitu. Seperti itu ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, ini untuk hadis ini itu ada ulama menulis karya sendiri terhadap syarah hadis ini, khusus hadis ini. Namanya Syarhu Hadithi Abi Dzar. Bisa di-download itu. Kalian kan pada nggak mau beli ya, download lah. Ada itu. Cari, baca ya. Nah, makna hadal hadis. Wa ba'du fahadhi. Tadi wa ba'du tadi apa? Wa ba'du. Faslul khitab. Fahadhi. Nah, maka setiap kata wa ba'du pasti setelahnya ada fa ya. Fahadhi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubil imami hujjatil Islam Al-Ghazali. Nah, jadi sini mukhtasar. Enggak panjang. Mukhtasar itu maqala lafduhu wa kathura ma'nahu. Jadi lafadznya itu dikit tapi maknahu azim ya, maknanya banyak. Nah, beliau meringkas ini dari bukunya Imam Al-Ghazali. Siapa Imam Ghazali? Meninggal kapan? Hujatul Islam ya. Iya di sini ada ya. Hujatul Islam. Imam Ghazali meninggal tahun 505 Hijriah ya. Ya, kalau bisa kalian jadiin wirid ya. Ini nasihat aja. Jadiin wirid buku apa ulama-ulama yang terkenal. Tahu minimal tahu wafatnya kapan aja. Karena apa? Karena apa namanya? Asyakhuna abauna fil ilm kata kata Syekhna apa Imam An-Nawawi. Abauna asyakhuna fil ilm. Apa? Kok salah? Asyakhuna abauna fil ilmi. Nah, guru-guru kita adalah bapak kita. Itu nasab kita itu. Nah, sebagaimana badan kita ini punya nasab, ya bapak itu kan nasab kan. Begitu juga ilmu dalam berpikir itu juga butuh nasab. Nah, wa asyakhuna abauna bagaimana kalian nggak tahu nasab ya? Nggak tahu bapak itu gimana ya? Minimal tahu wafatnya kapan, tahu mankobahnya apa aja, bukunya apalah 1 2 gitu. Hujatul Islam Al-Ghazali. Ghaliban. Nah, di beliau di sini ikhtisar dari buku Imam Al-Ghazali. Nah, kenapa buku ini menjadi apa tangga pertama? Nah, jadi masyayikh kita sering memulai dengan buku ini. Ya, karena apa namanya? Rojian bidu'ai al-mu'allif. Nah, mu'allif ini mendoakan orang yang membaca bukunya. Al-Fatah. Nah, di sini beliau apa? Man arofaha. Oke. Pertama berarti belajar ya dari guru ya. Man arofaha. Ha ini baliknya kemana? Ya'udu ila mada. Domir itu harus punya rujukan ya. Man lam ya'rifid domir falaisa lahu domir. Nah, nggak tahu domirnya kembalinya kemana berarti nggak punya hati gitu. Nah, domir ha ini berarti kemana? Masail ya. Fahadhi masailu kan. Nah, man arafa ya arafa masail fi hadal kitab. Itu syarat pertama, belajar mengetahuinya. Wa amila biha
dan dikerjakan. Narju minallah. Nah, beliau doain nih. Narju minallahi an yakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Wabillahi taufiq. Nah, apa makna taufiq? Taufik itu khalqu qudratil ta'ah. Kalau sini Syahnawi bilang apa? At-taufiq ay fi'lul khairat wa tarkul muharramat. Atau juga ulama biasanya khalqu qudratit ta'ah fil abdi, itu namanya at-taufiq. Kebalikannya apa? Kebalikannya khalqu qudratil maksiyah fil abdi, namanya apa? Khidlan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oke, tadi kita sudah membahas di awal mukaddimah kitab ya. Tadi ana belum nyampain mukaddimah yang kedua ya. Apa itu mukaddimatul ilm? Belum ya. Ada mukaddimatul kitab, ada mukaddimatul al-ilm. Mukaddimatul ilm itu biasanya yang beliau apa ulama kumpulkan dalam sebuah bait itu. Inna mabadi kulli fanin. Udah hafal semua ya? Inna mabadi kulli fanin nasroh. Apa? Al-haddu wal maudu'u summa samroh. Terus wafadluhu wafadluhu fanisbatun wal wadi walismul istimdadu hukmu syari masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a hadza syarfa. Nah itu ya. 10 itu ya. Apa tadi al-haddu wal maudu. Nah, itu muqaddimatul ilm. Di sini beliau enggak nyebutin itu ya. Nah, kita sebutkan lah ilmu usuluddin. Itu apa? Hadnya ilmu usuluddin atau ilmu akidah atau ilmu kalam. Itu ilmun yuqtadaru ma'ahu ala itsbatil aqaid ad-diniyah an apa nih? Bil adillah al-yaqiniyah. Jadi kita isbatu akidatina. Ya, isbatu akidatina. Dan itu cukup dengan adilah. Tapi adilahnya yang apa? Adilah yang mujmalah. Cukup adilah mujmalah. Makanya seorang A'rabi ditanya, bagaimana kamu tahu Tuhanmu? Kaifa arabta rabbak? Kata beliau apa? Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kotoran serintil-serintil itu ya dulu ala adanya kambing gitu kan. Ala apa? Ada hewan ya. Wal atharu ya dulu ala wujudil khaliq gitu ya. Ya ini alam semesta yang ada ini apa kalau bukan ciptaan al-khaliq gitu. Nah, itu cukup, itu udah dalil ijmali. Maka maudhu ilmu kalam itu apa? Al-ma'lum min haitsu ta'alluquhu bi itsbatil aqaid adinnya. Semua maklumat yang bisa menjadi perantara kita apa dalil akidah itu masuk dalam tema ilmu akidah. Samarahnya apa? Tahliyatul iman bil iqan wal fauzu, kasihnya semua ilmu ya, wal fauzu fid darain gitu ya. Hukumnya apa hukumnya? Hukumnya al wujub al aini. Karena tadi ini apa? Yang tadi beliau mau bahas di sini ilmu furudul ain ya. Maka hukumnya ini wujub aini ala kulli mukallaf qabla al-istighal bi kulli syai'. Jadi sebelum menghafal Quran, sebelum apa itu harusnya belajar ilmu akidah dulu. Tapi tadi yang wajibnya itu bukan tafsili sebagaimana disebutkan ilmu ulama al-kalam. Kita mulai ya. Tim Iqra al-matan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islam. Arkanul Islam khamsah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila ma'al ikhlasi wat tasdiqi faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafiqun wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fahuwa kafirun. Nah, di sini beliau mulai dengan khulasatu masaili hadhir risalah. Ya, khulasoh yang ada di Risalah Al-Jamiah ini ya ini rukun Islam ya. Apa itu? Syahadatu
la ilaha illallah syahadatain. Nah, itu ntar dibahas di usuluddin ya. Kemudian iqamus shalah, ntar bahas masalah salat. Nah, yang mencakup salat itu toharoh ya kan. As-shalah. Kemudian apa? Kita zakah wa shaumu Ramadan. Itu pembahasan fikih semua ya. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, itu semua adalah namanya rukun rukun Islam. Nah, ada juga namanya syurutul Islam. Nah, itu dari kecil udah hafal lah ya rukun Islam ya. Kalau syurut Islam, hafal nggak? Apa aja? Nah, syurutul Islam. Nah, itu ada 2 bait. Syurutul Islami bila ishtibahi aklun bulugun. Aklun bulugun adamul iqrahi syahadatu annut wa nutku bi syahadataini wal wila wasa disut tartibu fa'lam wa'mala. Berapa tadi? Ada 6. Apa aja? Mau ditulis atau kalian tulis aja? Tulis papan tulis apa kalau mau tulis sendiri? Papan tulis. Oke. Ini syarat apa? Syurutul Islam. Syurutul kebaca nggak? Kebaca nggak? Apa kurang gede? Syurutul Islami bila ishtibahi. Bila ishtibahi. Apa yang pertama? Harus punya akal. Maka orang orang majnun sah nggak Islamnya? Enggak ya? Syurutul Islami bila ishtibahi aklun bulugun. Nah, jadi harus balik. Di sini ada yang belum balik. Ada yang belum balik. Balik itu alamatnya apa saja? Alamat balik. Apa? Balik itu ada 3 ya. Bukan mumayyiz. Balik itu alamatnya ada 3. Yang pertama sama kedua mustarok baina rajul wal mar'ah. Yaitu al-ihtilam. Al-ihtilam, tahu ihtilam ya? Ada yang belum pernah ihtilam? Nah, yang kedua apa? Apa namanya? Bulughu khamsata asyrata sana. Jadi kalau belum ihtilam tapi sudah lewat umur 15 tahun, tentunya di sini maksud 15 tahun komariah ya. Hafal nggak kelahiran hijriahnya? Hafal. Nah, jadi ahkamul Islam itu yartabit bi tarikhnya yang al-qamariyah ya. Kemudian yang terakhir itu adalah khusus buat cewek yaitu al-haid. Nah, itu alamat apa? Alamat buluk ya. Aklun bulugun. Apa tadi? Aklun bulugun? Hah? Apa? 3 menit. 3 menit lagi. Oke. Suruh tulisan bila istibahi aklun bulugun adamul ikrohi. Nah, jadi nggak bisa dipaksakan. Islam itu nggak bisa dipaksakan. Apa ayatnya? La ikroha fiddin. Nah, ini 1, ini 2, ini 3. Terus apa? Wanutku. Wanutku bisyahadataini. Bisyahadataini wal wila. Nah, ini 4 ya. Ini 5. Jadi harus syahadat. Orang Islam itu harus syahadat. Makanya itu dulu yang mengajar saya itu namanya Ustadz Arif, senior Muhammadiyah juga. Kata beliau, kalau beliau itu syarif ya. Dalam adat keluarganya, kalau sudah balik itu dikumpulkan semua keluarga besar. Ya, semua keluarga besar dikasih tahu, alhamdulillah anak saya ini sudah balik. Nah, habis itu dikasih tahu, kamu sekarang sudah menanggung semua dosa sendiri. Jadi harus belajar. Makanya harus belajar, harus tahu apa itu muharramat. Ya. Jadi bagus itu adat seperti itu harus dilaksanakan. Ntar kalau punya anak kayak gitu juga ya. Nah, apa tadi?
Dikasih tahu bahwasanya kalau kamu meninggalkan wajibat dapat dosa, nanggung sendiri gini gini gini. Nah, gitulah. Dan harus berazam nantinya. Azam mau melakukan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan. Nah, itu ketika balik. 5 apa tadi? Wanut kubis syahadataini wal wila. Keenam ada apa? Wasadisu wasadisu tartibu fa lam wa amala. Nah, itu ya. 6 ya. Baca lah ya. Nah, ada 6 itu. Bahkan sebagian ulama ada yang nambah lagi. Ada yang nambah apa? Nambah syaratul Islam itu man salimal muslimuna min yadihi walisanihi. Sebagaimana di hadis ya. Jadi seorang muslim itu orang di sekelilingnya merasa aman. Nah, karena kita apa gimana lagunya Nisa Sabian? Din salam ya kan. Nah, itulah. Apa tadi? Al muslimu man salimal muslimuna min yadi lisanihi wa yadihi. Dari mulut, nah, mulut jangan macam-macam. Mulut ini jirmuhu sogir, jurmuhu kabir. Nah, gitu. Emang kecil, tapi apa mudorotnya sangat besar. Bisa bikin orang sakit hatinya gitu. Sama juga ayat juga. Itu surat Islam ya. Nah, kata beliau ma'al ikhlas. Nah, harus dengan keikhlasan. Wat tasdiq. Faman lam yakun mukhlison, maka kalau enggak ikhlas dalam melakukan arkanul Islam tadi, maka dia munafik. Loh, saat munafik kan ma'al kafirin fidarkil apa? Fidarkil asfali minan nar ya. Innal munafiqina wal munafiqati. Hah? Nah, fidarkil asfali minan nar ya kan. Gimana dong? Nah, makanya kata Syekh Nawawi di sini maksud dari nifak di sini an-nifak al-amali. Nah, sebagai nifak yang itu maksudnya nifak i'tiqadi. Dalam hatinya dia kafir, cuma yudhiru apa? Yudhirul Islam. Nah, di zaman Nabi siapa yang masyhur? Rasul munafikin. Abdullah bin Ubay. Nah, waman lam yakun musaddiqan biqalbihi fahuwa kafirun. Kok dia enggak tasdik? Tasdik apa maknanya nanti ini? Kata Syanawi, bi anjahada biqalbihi. Dia jahat, adamul iz'an di awamirillah. Fahuwa kafirun. Udah maghrib. Baik, lanjut. Hah? Oh, mau dipakai. Ya, jadi seperti itu ya. Hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran tayyiban mubarakan walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna bi annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taksil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتنهي حمدا كثيرا دائم محبة النساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين